Baku dapat ulang nenyong piano. Maaf kalau gambarnya nggak sejelas itu karena mataharinya udah mulai turun. Yoi, keren ya. Ini kita lagi OTW pulang habis dari Melbourne, mau balik lagi ke kota Warrnambool. Ini di video ini kayaknya pakai bahasa Manado Joy, karena kebetulan kita tapi tamang orang Manado. Ini kita flatmates, housemate katanya, housemate. Ini harusnya Solia di video yang masak-masak. Jadi seperti yang kalian sudah lihat di judulnya, jadi kita mau bahas apakah masih worth it kerja di Australia. Nanti mungkin kalau tapi tamang Mika mau tambah-tambah ya boleh no. Cuma ya beliau mungkin nggak akan ini banyak karena fokus bawa auto juga tuh. Masihkah worth it kerja di Australia? Karena jawaban apa? Worth it atau enggak? Aduh, sangat-sangat worth it. Oke, sangat-sangat worth it. Ya, setuju. Kita juga merasa sangat-sangat worth it. Nah, kita akan coba breakdown ini. Kita tulis di sini sedikit notes. Kita akan coba breakdown apa sih yang bikin DP jawaban itu sangat-sangat worth it. Yang pertama, biasanya orang ke Australia dari Indonesia itu mengejar financial yang lebih oke. Jadi kita berbicara soal upah atau gaji yang lebih tinggi. Nah, memang di Australia itu upah minimum yang cukup tinggi. Ini sudah kita sampaikan di kita video-video sebelumnya. Lagi-lagi kita akan coba sampaikan di sini. Upah minimum di Australia itu setiap tahun selalu di-adjust, selalu disesuaikan dan selalu naik setiap tahunnya. Paling nggak yang dari tahun-tahun sebelumnya kita bandingin begitu. Kita nggak tahu kalau yang dari dulu sekali, kita nggak punya data fullnya, tapi dari yang beberapa tahun belakangan ini trennya selalu naik. Terakhir torang itu dia upah minimum 240.000 kalau nggak salah kan, kalau dirupiahkan 240 ribuan lah Full time 250.000 kalau dirupiahkan, 250.000 per jam. Nah, per jam. Jadi di sini upah minimumnya nggak kayak di Indonesia pakai per month, di sini per hour. Nah, kalian bisa kali aja sendiri tuh, kalau kalian sehari kerja misalnya 8 jam berarti ya berapa tuh 250.000 kali 8? 2 juta. Nah, 2 juta. Itu hitungan gampangnya, hitungan kasarnya, ya. Mungkin nggak dibayar di bawah itu. Secara regulasi, secara legal tidak mungkin karena ya udah minimal 250.000. Tapi memang ada beberapa pekerjaan apa dibilangnya ya. Jadi pekerjaan di bawah meja gitu kali ya istilahnya gitu. Jadi ada beberapa pekerjaan yang dibayar cash. Pekerjaan yang dibayar cash ini sangat mungkin ada yang mau bayar di bawah. Kenapa? Karena kalau cash ini kan tidak terdeteksi. Kalau melalui transfer itu semuanya terdeteksi, itu semuanya masuk di dalam data kantor pajak Australia. Masuk semua. Berapa gaji yang sudah kalian terima, dari situ ada potongan pajak, berapa pajak yang kalian bayarkan, semuanya terdata gitu. Sedangkan kalau cash kan nggak terdata gitu. Nanti buat kalian yang menerima ini, pertanyaan ini ilegal nggak cash? Sebenarnya tidak. Cash itu legal. Nanti kalian yang lapor sendiri gitu, berapa penghasilan kalian dan sebagainya. Ya cuma kenyataannya ya memang kalian mau lapor gitu. Karena kalau kalian lapor ya akan dipotong di situ, kalian akan dimintain duit untuk pajak gitu kan. Tapi intinya begitu. Intinya selama kalian punya visa yang legal untuk kerja, kalau kalian terima duit cash itu bukan salah kalian. Nah, soal yang dibayar di bawah itu ya itu yang kena ya yang mempekerjakan gitu. Karena secara regulasi kan balik lagi ya tidak boleh. Itu kira-kira soal bayaran duit cash. Tapi seminimum-minimumnya juga kayaknya nggak ada deh yang di bawah 200.000 gitu. Di bawah 20, di bawah 20 ada. Kalau Indo kan $2. Ya, kayak betul. Tadi Mika sampaikan kalau di Indo kan DP bayaran per hour mungkin kalau dihitung $2 tuh. 20 ribuan gitu per jam. Dan nggak ada yang separah itu begitu. Separah-parahnya ya mungkin ini so parah sekali. Mungkin 150.000 per jam gitu. Itu so parah sekali gitu. So parah sekali. Nah, jadi balik lagi, ini salah satu indikator worth it atau enggak. Gaji atau upah minimum yang cukup tinggi begitu. Itu untuk hilang tapi suara ini gara-gara tadi malam ada Mardua Holong neng Sayan dengan disko tanah. Tadi itu buat full time. Full time itu pekerjaan yang ya kalian dibayarnya itu ya udah segitu.
Kalau overtime ya dibayar lebih lagi. Tapi full time itu gampangnya gini, itu kayak pekerjaan karyawan di Indo pada umumnya gitu, kayak PNS. Kalian ya digajinya tiap bulan kan, dan gajinya ya udah pasti segitu. Kalian mau masuk sehari cuma 1 jam kek, sehari cuma 2 jam, ya tetap aja gajinya sebulan segitu gitu. Full time di sini juga kayak gitu. Per minggu tapi ya dihitungnya biasanya, atau per 2 minggu tapi lebih common per minggu. Ya misalnya per minggu digaji 10 juta, ya udah per minggu 10 juta gitu. Mau seminggu itu kalian total masuk cuma 10 jam kek, mau cuma 1 jam kek, mau seminggu itu libur full kek, ya tetap digaji 10 juta. Nah sedangkan ada lagi yang namanya casual. Casual ini hitungannya ya jam kalian masuk. Jadi kalau misalnya seminggu itu libur terus, yang full time tetap dapat duit, casual nggak dapat duit. Karena ya kalian nggak kerja di minggu itu. Ini sudah mulai hujan. Nah, mudah-mudahan suaranya tetap ya pasti terdengar sih. Cuma ada agak gangguan suara. Wak. Maaf guys, wipernya belum diservis. Jadi soal casual ini, ya seminggu kalian kerja 20 jam ya dibayarnya 20 jam. Nah, kalian kan mikir, oh berarti rugi dong kalau gitu casual. Iya jawabannya, tapi jadi pekerja casual itu ada kompensasi. Nah ini berhubungan dengan gaji ya. Kompensasi yang didapatkan oleh pekerja casual adalah pekerja casual secara regulasi itu wajib gajinya lebih tinggi 25% dari full time. Nah, jadi balik lagi ke lubang. Ternyata ada lubang juga di sini. Wah, ini agak intermezzo sedikit, kalian lihat. Lumayan, pemandangannya bagus. Jadi, ya ini balik lagi ke upah minimum. Kalau upah minimumnya tadi 250.000 buat pekerja full time, pekerja casual minimumnya itu 300.000 rupiah. Jadi, ya secara finansial sangat worth it. Dalam seminggu kalian kerja part time aja deh. Part time ya taruhlah 25 jam. 25 jam taruhlah dapat yang 250.000 itu ya. 250.000 kerja 25 jam berarti kan kalian dapat itu kita capek reken. Taruhlah misalnya seminggu kalian dapat 6 juta aja gitu. Taruhlah misalnya ya 6 juta aja. Karena kita tadi coba reken 2,5 juta dikali 2, oke dapat itu. Lo 5 juta. Nah, tinggal yang 25 dikali 5 ini berapa? 6 juta 250. Iya, 6 juta 250.000. Nah, dapat tuh akhirnya. 6 juta 250.000. Nah, anyway, yang mau dibahas tadi dengan pendapatan 6 juta 250.000 seminggu, kalau kalian kaliin sebulan ya 25 juta sebulan. Cukup nggak 25 juta ini? Cukup. Bisa nabung nggak? Masih bisa. Dikurangin rent dengan makan dan lain-lain, taruhlah kalau mau hitungan cepatnya 20 juta aja. Yang mana bisa lebih hemat lagi ya. Ya sebenarnya tergantung sih, bisa lebih hemat lagi, bisa lebih boros lagi. Tapi 20 juta itu sangat mungkin lah untuk bertahan hidup di Australia gitu 1 bulan. Enak lah, masih hidup enak. Tuh ada tabungan 5 juta. Itu kerja part time, gimana yang full time. Walaupun memang ada hitung-hitungan pajak, ada. Kalau mau dibahas lagi lebih panjang lagi, kita kasih hintnya aja. Kita juga udah pernah bahas soal pajak di video-video sebelumnya. Dia dipajakin 15% dari pendapatan kotor. Tapi biar gampang hitungnya ya nanti aja lah itu. Kita hilangkan dulu itu gitu. Kalau mau lebih detail soal pajak silakan Mbak Uni kita video pajak yang kita bahas. Itu jadi upah minimum dan gaji yang lebih tinggi kalau di Australia. Kemudian soal pekerjaan. Di sini itu cari kerja relatif mudah karena tidak harus profesional yang bisa mendapatkan gaji yang tadi kita bahas. Itu gaji minimum itu buat semuanya. Kalian mau nyuci piring kek, kalian mau kerjaan ngebersihin tai sapi kek, Gile-gile mayat. Kerjaan apapun lah, seremeh apapun ya gajinya segitu. Jadi tidak harus yang skillful. Kayak kita pekerjaan, misalnya kita pekerjaan pernah jadi basi, asisten bartender, kemudian pernah jadi bartendernya juga, kemudian pernah jadi cleaner, kemudian pernah jadi kuli angkut, driver forklift. Ya ini semuanya pekerjaan yang ya bisa kalian dapatkan gitu, tidak harus punya skill. Karena ngarepe pengalaman kerja, karena langsung di Warrnambool kan? Iya langsung. Oh berarti baru di Warrnambool. Ya. Relate dengan mudahnya cari kerja, yaitu kita di sini cuma 1 minggu nganggur. Oh. Kita waktu itu nganggur 6 hari, cuma kita nggak langsung dapat pekerjaan kayak Ngana yang stabil. Oh ya. Kita dapatnya yang shiftnya ada nyanda begitu, yang kita mulai stabil di 2 mingguan lah, di 2 mingguan. Tapi kita mau ingatkan juga jangan sampai Ngana atau jangan sampai Ngoni kayak meremehkan begitu.
banyak orang yang setelah dengar oh di Australia bisa kerja apa aja, pekerjaan gampang, banyak lapangan pekerjaan, terus datang leha-leha begitu. Nah, orang juga ini ya dari Indo sudah prepare begitu. Dia mungkin kita dulu ya. Kita dari Indo itu kita so cari-cari kerja walaupun nggak dapat di Indo, cari kerjanya di Australia. Di Australia dari hari pertama pun kita restless. Cari kerja dari website, coba kontak tamang, cari dari grup, coba ya carilah. Memang nggak ada waktu jalan-jalan kita begitu. Dan mungkin Mikalnya sama begitu, cari kenalan, apply online. Dan di sini itu kebanyakan HR langsung dia balas. Jadi pengalaman kita dari Indo kita 5 perusahaan kita apply, 3 balas, 2 balas nanti kita sudah di Australia, 3 ada balas kita dari masih dari Indo, termasuk dari Warrnambool, bilang tunggu jo ngana sampai di sini baru ngana proses ulang. Oh, kita baru tahu ini cerita. Berarti Ngana technically dapat waktu masih di Indo, Kang? Iya, dari Indo dia bilang untuk saat ini aplikan dari offshore itu Dorang nggak prioritaskan. Dorang nggak prioritaskan. Tunggu jo ngana di sini baru ngana follow up lagi. Oke, ya. Intinya kalau Ngana datang langsung, Ngana peluang kerja diterima lebih besar begitu. Itu salah satu tips juga itu. Coba email, coba telepon dengan datang langsung. Ya tapi intinya jangan leha-leha lah begitu. Ngoni dengar orang pe cerita yang dapat kerja cepat, Udin tahu di balik itu. iya. Ngoni tahu di balik itu. Iyo, orang pe perjuangan. Dan yang rupa orang banyak nggak? Banyak. Tapi yang sial juga yang sampai 2 bulan 3 bulan dapat bekerja banyak nggak? Banyak juga begitu. Balik lagi jangan diremehkan. Ngoni pe effort kayak apa? Ini makin lama makin gelap. Kalau orang sih enjoy aja dengan DP pemandangan tuh. Ngoni teh cuma lihat kita pe muka begini. Oh, soal cari kerja yang relatif mudah, ada satu pekerjaan yang Ngoni sampai di Australia Ngoni bisa langsung backing, yaitu ngojol. Jadi ada beberapa aplikasi, 2 yang paling banyak dipakai itu DoorDash dan Uber, dan itulah yang kita pakai juga. Kita sering sharing konten-kontennya kita melakukan ojol itu. Kalau yang Uber sih ya dia agak batunggu, tapi yang DoorDash seingat kita dan setahu kita sampai sekarang masih langsung dan. Apakah pekerjaan ini reliable? Ya kalau kita sih kalau lebih baik dapat pekerjaan yang ada jam yang pasti begitu, lebih baik yang itu aja. Cuma ini sih sebenarnya untuk hidup dan di Australia, balik lagi mau tabung-tabung sedikit masih bisa sih. Ya asal ya Ngoni jangan malas-malesan juga begitu. Order jalan orderan nanti cuma 2 jam 3 jam ya sama juga gitu. Berhubungan dengan hal itu juga kita mau share referral link referral ini. Kalau Ngoni pakai itu Ngoni bisa dapat bonus. Jadi misalnya di orderan ke-20 kalau Ngoni selesaikan Ngoni dapat tambahan berapa misalnya 500.000 rupiah gitu. Atau ada yang orderan ke-100 Ngoni dapat tambahan 5 juta rupiah gitu. Nah buat link referral ini karena ganti-ganti linknya, kita share di story Instagram. Kalian buka Instagram gua, terus klik di ada kode kita namain itu bonus code gitu. Itu silakan diklik, itu ada beberapa link referral, nah dipakai aja gitu. Itu memberi keuntungan ke kita dan memberi keuntungan ke Ngoni juga gitu. Jadi simbiosis mutualisme. Pakai ada juga TransferWise karena ini juga sekalian, ini agak off topic tapi sekaligus aja karena cuma sedikit. Untuk transfer duit di sini gampang, Ngoni nggak usah worry. Itu pun sama juga sih, kita keresahan juga sih kayak ini gimana ya, ribet nggak nyanda. Kayak transfer di Indo aja begitu. Pakai salah satu aplikasi yang namanya TransferWise dan ya itu ada juga referral linknya di situ. Ngoni bisa dapat free transfer dan sebagainya. Itu silahkan Ngoni pelajari lah soal itu. Dan balik lagi kalau mau cari referral linknya kita pakai Instagram di highlight story-nya. Ngoni klik di situ terus lihat. Semuanya itu sama menjanjikannya gitu. Yang lebih stabil obviously lebih menjanjikan, tapi even pekerjaan yang tadi kayak driver ojol pun cukup menjanjikan karena dorang daya beli di sini itu tinggi begitu. Kalau di Indonesia kan ya daya belinya juga sekarang mungkin lagi agak kurang, drivernya kebanyakan jadi agak kurang ya, supply demand, agak kurang gacor lah bahasanya. Kemudian lanjut, balik lagi soal penghasilan. Di Australia ini cukup adil soal gaji. Adil soal gaji itu maksudnya ini cuma dengar-dengar cerita aja ya. Ada beberapa teman yang kerja di Indonesia lembur dibayar dengan
thank you. Lembur dibayar dengan terima kasih begitu. Kamu lembur, oh ya, kamu bagus, loyal kepada perusahaan. Ya, dibayar dengan kebanggaan loyalitas. Badge, dapat badge. Tapi kalau di sini itu hampir tidak mungkin terjadi, kecuali di pekerjaan-pekerjaan yang di luar regulasi, yang tidak sesuai regulasi. Tapi kita bahas ini yang sesuai regulasi aja ya. Kalau ada overtime ya dibayar sesuai dengan bayaran overtime. Bayaran overtime di sini tuh ada kali-kaliannya, nanti berapa jam overtime dikali 1,5 gaji. Lanjut lagi dikali 2 kali gaji. Ada juga bayaran weekend juga bayarannya lain. Itu sudah pasti lebih tinggi, dan seterusnya dan seterusnya. Bahkan weekend Sabtu sama Minggu itu lain harganya. Jadi adil, soal gaji di sini adil. Poin selanjutnya, work and life balance. Di sini ada sekali work and life balance-nya. Kita ini, orang dua ini termasuk habis menikmati life gitu di kota di Warrnambool. Sambil ya ini juga road trip juga toh, salah satu bentuk menikmati life. Kalau mau nggak balance ya bisa juga gitu. Kalau mau fokus ke duit bisa juga. Ya itulah yang kita lakukan di yang Onilia lah, di kita pakai konten-konten itu yang tahun pertama begitu. Nah, itu balik lagi pilihan. Tapi in general ya Moni punya pilihan untuk punya work and life balance. Sedangkan kalau dibandingkan dengan di Indonesia, bisa nggak? Bisa sih, tapi kita merasa banyak yang struggle kayaknya begitu. Banyak yang struggle untuk dapatkan life balance-nya ini. Dari sisi penghasilan kurang, kemudian ya ada lembur juga dan lain-lain. Kayak pilihannya itu kalau Ngana memilih untuk life, ya sudah, Ngana nggak ada duit cukup untuk menabung. Itu sedangkan kalau di sini semuanya bisa jalan, menabung bisa, life juga bisa punya. Work juga ya masih tidak seberat itulah begitu. Ada yang pekerjaan yang fisik sekali ada, tapi in general ya masih bisa ditahan oleh manusia lah, masih manusiawi begitu. Barusan itu Australia mengesahkan undang-undang right to disconnect. Kita lihat Instagramnya Anthony Albanese, Prime Minister Australia, bahwa orang sudah mengesahkan act itu undang-undang of right to disconnect. Itu dia penjelasan singkatnya kayak apa tuh right to disconnect? Jadi right to disconnect adalah Moni tidak bisa diganggu di luar jam kerja. Oh iya, iya. Oh ini kita pernah lihat itu waktu itu baru rencana. Ini kan sempat viral juga. Sempat viral. Ini sudah so jadi act. So act kita lihat Pak. Nah, itu tuh. Jadi apa ya, kita bisa bilang sebagai pekerja tuh orang diperhatikan. Ini salah satu hal yang sebenarnya di Indonesia kita rasa butuh ya gitu. Ini nanti kalau mau disambung-sambung lebih jauh lagi berkaitan dengan mental health juga gitu. Nah, worth it atau tidaknya ya berkaitan dengan ini juga. Jadi secara mental health oke dang, lebih stabil, lebih tidak terganggu dang begitu. Resiko itu selalu ada tapi lebih terganggu. Jadi worth it-nya itu ditambah lagi selain finansial tadi, mental health yang lebih tenang. Nah, begitu. Terus ya obviously kalian punya pengalaman tinggal di luar negeri. Buat kita pribadi sih kita nggak pernah yang benar-benar tinggal di luar negeri. Ke luar negeri pun cuma pernah ke Singapura. Di Singapura pun ya cuma 1-2 hari. Singapura itu sebenarnya Jakarta dengan orang-orang yang obedience. Gitu kan. Ya landscape city sama. Ya maksudnya ya cuma DP kebersihan lebih bagus, lebih patuh orang-orangnya, itu aja kan sebenarnya bedanya begitu. Kalau mau belanja mau apa sebenarnya pergi di Senayan sana, di Plaza Indonesia juga bisa begitu, di Senayan City bisa begitu. MRT orang so punya, LRT orang so ada begitu. Jadi ya itu sih sebenarnya. Jadi bukan sesuatu yang berbeda budaya sekali dan begitu. Karena sebelum dari Australia so pernah ke luar negeri. Sudah. Di Singapura, Thailand, Southeast Asia. Southeast Asia. Berarti secara kultur ya sebenarnya masih bed. Dan bukan tinggal, no? Bukan tinggal, visit. Ya, jadi kalau bicara soal yaitu tinggal di luar negeri, ya inilah pengalaman pertama yang kita dapatkan. Dan ya itu bisa jadi salah satu keuntungan juga, alasan worth it tinggal di Australia adalah merasakan pengalaman ini begitu. Kita sih bukan orang yang pengen tinggal di luar negeri ya sebenarnya. Kalau kita selalu bilang ya kita mau balik aja ke Indonesia begitu. Kita lebih nyaman di sana, kita merasa pengen berbuat sesuatu gitu di Indonesia. Keluarga di sana, teman-teman di sana, selalu ada kerinduan untuk balik ke Indonesia dan tinggal lagi di Indonesia. Tapi balik lagi soal pengalaman, ya ini jadi hal baru yang positif itu. Kemudian
lanjut lagi. Tentunya kalau kalian berkunjung ke tempat baru, ada hal-hal baru yang kalian lihat dan ini berhubungan dengan tempat-tempat baru yang kalian kunjungi, begitu pemandangan apa. Ya balik lagi kayak begini. Ini pemandangan yang sebenarnya sama, tolnya sama di Indonesia, tapi pemandangan yang seperti itu coba ada tidak di Indonesia? Nah ada tuh. Nah begitu juga dengan pemandangan truk di sebelah. Lari 100, Lari setako. Ini truk menyalip vehicle speed 100. maksimum 100 tapi Parkiran lambung bisa lebih laju dari orang yang sudah 100 ya 100 pas. Ya, beda. Itu bagus Edu, tapi poinnya adalah ya ada banyak tempat-tempat bagus yang tempat-tempat baru lah yang bisa kalian kunjungi. Itu bagus atau jelek ya balik lagi, ini pengalaman tinggal di luar negeri. Kalau ada kesempatannya sih ya menurut kita sebelum ngoni mati ini adalah salah satu hal yang harus dilakukan begitu. Nah harus keliling dunia tapi merasakan hal baru aja sih begitu. Keluar dari zona nyaman. Yo, belajar keluar dari zona nyaman, betul ini. Lanjut, keuntungan lagi, keuntungan kerja di Australia. Keuntungannya adalah tiket pesawat yang masih terjangkau, yang masih murah, apalagi sebenarnya bukan murah sih, terjangkau. Karena Indonesia dengan Australia itu dekat. Itu dibandingkan dengan negara-negara lain ya, misalnya salah satu contoh aja kita teman yang orang Kolombia yang kita kerja ternak bareng, Bro Pablo, my fella, my brother, mi hermano. Nah dia ke Kolombia itu nggak ada itu bilang di bawah 10 juta itunya, nggak ada. PP itu minimal 30 juta dia itu. Nah tapi dibandingkan dengan Indonesia, orang masih dekat, secara jarak tempuh, waktu tempuh pendek, tapi tamang itu 24 jam toh. Nggak mungkin lebay sih, tapi berasa 1 hari lah begitu, karena saking jauhnya harus transit. Tapi orang ya kayak dari Melbourne contohnya aja mau ke Jakarta cuma 6 jam begitu. Secara harga ya orang masih bisa dapat yang harga 3 juta tanpa bagasi, masih bisa gitu, masih dapat. Apalagi dorang-dorang yang lebih dekat di daerah Perth dengan Darwin itu dekat sekali dengan Bali. Dorang PP 2 jutaan masih bisa dapat toh itu dorang begitu. Apalagi dapat promo. Iya, apalagi ada promo lebih lagi. Dan jarak tempuhnya aduh, dorang kayaknya masih lebih jauh dari Jakarta Manado deh daripada yang dorang-dorang itu dari Perth ke Bali. Itu jadi intinya itulah dekat. Nah, itu salah satu keuntungan kenapa worth it dibandingkan dengan USA. Ada juga kan opsi kerja di luar negeri, kerja di USA. Biasanya itu kok orang kalau nggak di Jepang, USA, Kamboja. Ini Kamboja ini di kalangan orang Manado agak sensitif sebenarnya karena cukup banyak kasus orang yang mau ke Kamboja. Dan sebenarnya ini menarik, topik yang menarik, karena kita ada teman yang kerja di Kamboja. Kita ada lah. Dan enak sudah dengar Repi cerita. Orang dua mesti bahas ini. Dia kebetulan dapat yang aman. Sama. Torang mesti bahas ini. Yo, kita janji kita nanti mau ngobrol yang nikah, mau bahas kerjaan di Kamboja. Jadi bandingkan dengan negara-negara ini ya di Australia masih tergolong dekat. Gitu. Poin selanjutnya worth it karena ada skill yang ngoni akan dapatkan di sini, skill tambahan. Kalau soal pekerjaan, obviously, walaupun misalnya kayak yang nggak tahu mau tak pakai di pekerjaan apa di Indonesia, tapi setidaknya kehidupan sehari-hari akan tak tambah tuh skill begitu. Misalnya kalau soal pekerjaan, misalnya sekarang itu kita kasih bersih oto dan begitu. Ya mungkin kita jadi tahu kalau mau kasih bersih oto, ya, mungkin ada DP trik begitu, atau mungkin pekerjaan yang cleaner misalnya. Cleaner, kasih bersih di rumah misalnya begitu. Jadi intinya ada skill lah yang tertambah. Tapi ada satu skill yang pasti tertambah dimanapun ngoni kerja, skill bahasa. Nah itu skill bahasa itu penting, menurut kita penting, akan membuka ngoni opportunity. Nggak harus di Australia, tapi ngoni pulang ke Indonesia akan ada ya opportunity baru yang terbuka begitu. Jadi ini salah satu hal yang menurut kita sangat-sangat worth it untuk kerja di luar negeri, specifically di Australia. Sama sebenarnya ngoni ke Jepang ya tambah skill bahasa Jepang, Jerman bahasa Jerman. Tapi Australia karena pakai bahasa Inggris, bahasa internasional itu sangat terpakai sekali. Sekalian soal skill ya, termasuk ngoni belajar di sini hidup mandiri, itu ada skill tambahan. Ngoni belajar banyak yang ya di Indonesia torang masih banyak yang dapat SUA. Nah di sini ada banyak lah pelajaran hidup yang ngoni dapatkan. Budaya tertib. Pada intinya ya memang betul sih istilah di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung, betul. Tapi memang ada budaya-budaya
yang saklek yang sebenarnya harus diterapkan di semuanya. Kayak misalnya contohnya budaya antri, nah, begitu. Banyak budaya di sini yang orang dia kayak enak Kang begini Kang kalau hidup begini yang berdampingan begitu. Yang ditekankan itu yang saling menghargainya sih. Gitu. Jadi orang we get to learn new culture. Entah budaya itu nanti orang akan pakai atau enggak, tapi intinya mempelajari budaya baru itu ya menurut kita salah satu yang perlu sih untuk dapat perspektif baru, membuka orang pe mata, jadi open minded begitu. Oh ternyata budaya luar begini kan. Oh tadi dibahas soal personal growth, dan ini berhubungan juga dengan CV gitu ya. Memang nggak semuanya sih Ngoni bisa cantumkan di CV kalau Ngoni mau kerja di Indonesia, tapi buat beberapa orang, ada beberapa kita teman yang relevan gitu kerjaannya untuk dibawa ke Indonesia. Kayak misalnya kerja di hotel jadi front desk atau di resepsionis. Front desk kan. Kayak front desk. Jadi untung ada mic. Nah, misalnya itu contohnya di front desk itu kan pekerjaan yang Ngoni bisa masukkan di CV dan bisa dibawa ke Indonesia. Oh, ini juga keuntungan yang sangat kita rasakan. Memperluas jaringan. Jaringan ini nggak melulu orang luar negeri ya, orang Indonesia juga. Nggak usah kita bicara nasional dulu aja begitu. Sesama daerah aja deh begitu. Kita jadi banyak teman orang Manado begitu. Kita jadi ya kenal Leng Mika contohnya, atau ya orang-orang Manado lain begitu. Jadi tahu dong informasi. Misal contohnya kita mau pi Bitung, ada Tamang di Bitung begitu. Kalau mau dilihat dengan skala yang lebih besar ya itu di daerah-daerah lain juga gitu. Orang jadi sekarang punya teman orang Padang. Orang punya teman Jawira, bercanda ya orang-orang Jawa gitu, bercanda. Ini mantan gue juga Jawa dan ya gue tahu itu agak sensitif sebenarnya, tapi tidak dalam konteks menghina, itu konteks hahihi aja begitu. Kita jadi punya banyak teman dari berbagai latar belakang budaya, ras dan daerah. Gunanya relasi ini apa? Ya tadi untuk sumber informasi. Misalnya kalian mau berbisnis kah? Bisa tanya-tanya gitu, atau untuk pekerjaan juga peluang-peluang di Indonesia bisa tanya-tanya. Begitupun dengan teman-teman di luar negeri. Sekarang kita kalau mau ke Timor Leste ada teman, mau ke Italia ada teman, loh. Jadi mempermudah Ngoni pe hidup itu sebenarnya sih intinya, mempermudah Ngoni pe hidup. Relasikan untuk itu. Terakhir banyak pelajaran hidup yang didapat. Itu. Ya kita sih merasa banyak sekali sih. Kayak contohnya cara manage uang. Ini kita mau bahas juga nih, kayaknya habis video setelah ini. Kayaknya banyak ya orang WHV yang di Indo orang dapat pekerjaan syukur, dapat doi syukur begitu di sini dapat doi langsung bang gitu. Nggak ada pikiran di otak orang umur ya, terutama yang menengah ke bawah begitu. Nggak ada kepikiran umur di bawah 30 mau dapat gaji 50 juta per bulan, nggak ada di otak gitu. Begitu dapat, ini kan duit kaget lah istilahnya begitu. Nah, ini juga salah satu pelajaran hidup gitu. Orang belajar manage duit ini gitu. Ya mungkin banyak yang di awal-awal gagal juga gitu, atau sampai akhir pun masih gagal banyak. Tapi poinnya adalah ya entah gagal atau berhasil, ya belajar manage uang. Ini adalah salah satu dari banyak hal. Ada tepe tamang yang di awal langsung beli HP baru, AirPods begini. Kalau sudah menabung kong beli, ya wajar. Ini belum menabung, mau beli langsung. Dan dia akhirnya belajar dari pengalaman itu gitu. Setelah dihitung-hitung, oh ternyata nggak wise ya itu. Coba Ngoni bayangkan itu terjadi nanti di umur Ngoni 45 lah masalah begitu. Kayaknya 45 itu ya so fokus di keluarga, so nggak ada waktu untuk fail miserably, nggak ada begitu. Untuk totally gagal, restart. Iya, untuk restart nggak ada dang. Nah kalau orang tadi soal duit masih bisa gitu. Kalau orang gagal restart ya orang masih bisa bangun ulang begitu. Jadi beruntung gitu, bisa dapat pelajaran yang dikategorikan early begitu. Early itu untuk ukuran orang Indonesia pada umumnya. Itu sih itu. Jadi balik lagi pertanyaannya worth it atau tidak? Jawabannya balik lagi sangat worth it. Tapi jangan lupa juga ada juga struggle-nya, ada juga kekurangannya, ya pahitnya. Itu kita pernah bahas sih di video yang lain. Ngoni silakan intip saja video yang itu. Video itu termasuk yang awal-awal itu yang kita baking. Ya barulah Ngoni silakan timbang-timbang. Jadi kita bukan konten kreator yang mau kasih tahu Ngoni, wah enaknya di sini cuma kasih tahu DP liburannya ya, saya bersih tai kita set tunjung Bang Ngoni.
Sampai supervisor lihat. Itu salah satu keuntungan juga buat ngoni-ngoni yang ingin jadi konten kreator. Nah, ini kerja di Australia itu ya membuka opsi itu gitu. Ada hal baru yang bisa ngoni share karena banyak juga yang mau lihat orang pengalaman di Australia begitu. Nah, kita sekaligus kasih sedikit aja insight atau wejangan lebih tepatnya ke ngoni jadi konten kreator itu motivasinya apa begitu. Kalau untuk fun, opsi yang bagus sekali ngoni ke Australia itu salah satu jalan dang. Tapi kalau untuk ngoni mau stable, mau cari doi, ya itu ngoni harus pikirkan matang-matang begitu. Karena tidak mudah. Ada lagi yang anda mau tambahkan? Keuntungan di Australia, worth it-nya? Budaya kerja DP beda ya kalau yang di Indonesia. Bukan waktu mau bilang di Myanmar itu termasuk juga beda budaya. Ya orang kan compare tuh. Iya. Di sini hierarkis senioritas hampir tidak ada. Ya setuju. Ini berarti hubungannya dengan mental juga ya, iya. Mental health ya. Dia gap lebih, ya tetap ada, orang tetap respect, tapi bukan yang, ya kasarnya beginilah. Kita tidak jarang dengar cerita kayak bos sama bawahan itu budak, no? Begitu dong, kayak ngoni nggak dihargai dong begitu. Your wish my command. Iya, itu kayak memang harus siap gitu, kepala harus nunduk, kayak kira-kira memang nggak separah itu. Cuma ini dapat lah DP gambaran seperti apa toh. Kalau di sini misalnya orang protes ya orang didengar, orang mengeluh orang didengar, dan tidak ada itu istilah kayak ngana senior di sini kok ngana mau petantang petenteng, mau bully begitunya, tidak ada. Ngana senior apa? Pengalaman dengan DP CEO company, owner of the company. Yeah. Maksudnya waktu itu kita lagi mau bikin sesuatu, kita mau ganti satu cairan kimia. Yeah. Dan waktu itu ada anak baru, istilahnya training lah karena baru, jadi kita baru jaga selia bagaimana DP cara kerja. Kebetulan lewat si owner of the company lewat, ya batagor, good morning. Maksudnya agak jarang ya orang mau dapat itu di Indonesia. Karena DP posisi kayak pemarngana ini terlalu jomplang. Dia menyapa kun, dia tanya dong, what you guys doing? Nah, kita bilang, oh ada baganti ini. Dia kasih ingat, oh jangan lupa ya pakai APD, kacamata, ini karena ini cairan kimia yang keras. Ya, dia bilang, oh kita lihat kok ini helm oranye masih baru, anak bakal tunjung, make sure you wear the proper attire. Dia itu benar-benar menunjukkan kepedulian. Melihat Ngana itu sebagai pekerja, dia melihat Ngana sebagai manusia, gitu. Bukan sebagai bawahan yang kayak ya udah Ngana. Kalau Ngana cabut dari perusahaan ini ya kita boleh ganti kok. Itu. Dia kasih ingat kok dengan cara yang manusiawi lah istilahnya. Maksudnya enggak yang petantang petenteng atau yang mau kasih tunjung kita ada di atas. Ya kita nggak tahu di posisi ketika dia marah bagaimana. Tapi waktu itu dia cukup bersahabat, ramah dan dalam mengingatkan. Jadi less pressure lah orang itu. Nah kalau di Indo ada kan tuh atasan yang walaupun dia mau DP maksud mau kasih ingat, tapi dia kayak mengintimidasi. Nah, oh mana cara bikin ini bagaimana? Ya yang itulah menekan buat orang jadi tertekan. Ya mungkin teman-teman ada pengalaman relate, cerita-cerita di bawah di kolom komentar, cerita-cerita sharing-sharing dengan yang lain. Ya itu soal worth it atau tidak kerja di Australia. Ya kita sudahi kalau begitu ini konten di sini. Mudah-mudahan Ngoni bisa dapat informasi yang berguna lah di konten ini. Dan lagi-lagi kita mau ingatkan ditimbang-timbang, kita mau ingatkan juga soal referral kode begitu, karena setelah kita pikir-pikir kalau banyak yang pakai selain menguntungkan for Ngoni, menguntungkan juga for kita. Silakan dimanfaatkan lah gitu. Ngoni privilege karena bau nih video ini, yang Ngoni dapat sesuatu yang memang secara langsung impactful. Sedikit sharing tentang orang perjalanan. Ini orang OTW 3 jam kok. 200 kilo, 300 kilo kan. 268 kilo. Jadi masih ada 1 jaman lagi perjalanan. Ya. Itu dia, makanya orang jalan dari terang sampai gelap. Anyway, segitu aja dulu videonya. See you on next video. Oke, dah pergi.